jawaban dari RSUD Dr. Susilo Slawi menyisakan duka bagi pihak keluarga almarhum M. Fahri. Permasalahan meninggalnya M. Fahri Firmansyah di RSUD Dr. Susilo masih menuai tanda tanya pihak keluarganya. Pasalnya, surat jawaban RSUD Dr. Susilo atas permintaan keluarga tidak disertai bukti rekam medis serta hasil CT scan dan hasil ronsen. Dalam surat jawaban resmi dari pihak Rumah Sakit Dr. Susilo pada 17 Januari 2025 dijelaskan bahwa meninggalnya M. Fahri diduga karena adanya kerusakan saraf kecil di dalam tengkorak kepala pada saat cedera. Hal ini berbanding terbalik pada informasi yang pihak keluarga almarhum terima pada saat M. Fahri pertama kali ditangani pihak rumah sakit yang mengatakan tidak apa-apa. Namun selang 1 hari setelahnya, M. Fahri dinyatakan meninggal dunia. Terkait hal itu, pihak rumah sakit beralasan bahwa kerusakan saraf tersebut bersifat mikroskopis atau sangat kecil, sehingga dimungkinkan tidak terdeteksi oleh CT scan atau alat pemindai. Jawaban tersebut sangat mengiris hati Rohayanah selaku ibu almarhum. Rohayanah beranggapan kerusakan saraf seharusnya sudah terdeteksi apabila keretakan tengkorak almarhum diketahui sejak awal melakukan CT scan, sedangkan awalnya hanya terdeteksi keretakan pada tulang pada tangan kiri. Namun, pihak rumah sakit baru mengetahui adanya keretakan tulang kepala 1 hari setelahnya karena kondisi almarhum yang semakin menurun. Rohayanah berharap agar permasalahan ini bisa menjadi evaluasi pihak rumah sakit agar tidak terjadi hal-hal serupa di kemudian hari. Apa-apa dari dokter, ibu merasa tenang nggak waktu itu? Ya iyalah, orang namanya sebentar lagi pasti pulang gitu ya. kan, bisa berobat katanya mau yang kepatah tulang gitu kan. Akhirnya kan saya nggak ada rasa istilahnya anak saya mau meninggal gitu, nggak ada firasat kayak gitu, saya nggak ada. Tapi mendengar besok harinya berbeda Bu ya. Ibu kecewa, Iya, merasa iya, dibohongi. Iyalah. Saya dari awal mengikuti nih perjalanan ini ya, sampai hari ini ataupun kemarin tanggal 17 pihak keluarga sudah menerima surat pemberitahuan dari Rumah Sakit Susilo. Nah, menurut keluarga dan menurut pandangan saya juga banyak kejanggalan. Karena apa? Pertanyaan pertama, kita di Rumah Sakit Susilo antara pemberitahuan yang diberikan dokter baru nyampe di rumah sakit, yaitu pas tanggal 23, berdasarkan hasil dari CT scan ataupun ronsennya mengatakan tidak apa-apa. Nah, di perjalanan antara tanggal 23 sampai tanggal 24, di situ terjadi tuh penurunan kondisi daripada pasien ini nih. Otomatis kan ada apa? Nah, ternyata benar keterangan daripada keluarga mengatakan adanya keretakan menurut pengakuan mereka loh. Ya, ada keretakan di kepala, makanya dimintakan untuk melakukan langkah untuk diarahkan ke ICU. Ya, bukan pisu. Bahkan keluarga udah kita pertanyakan, mereka tidak tahu apa itu pisu. Sepengetahuan mereka, ketika sudah tahu kondisi semakin menurun di si pasien, makanya diarahkan harus ada tindakan lanjut. Pertanyaan kita, kenapa nih pertama baru datang ke Rumah Sakit Susilo, pihak dokter awalnya mengatakan tidak apa-apa. Nah, ketika saya baca di kesimpulan di sini terakhir, sangat jelas menurut saya ini hanya alasan. Apa yang dimaksud alasan? Nah, di sini bersifat mikroskop, ya, kecil. Pertanyaan kita, emang alat yang dibeli pemerintah itu abal-abal? Terus apa gunanya itu pemerintah memberikan fasilitas yang lebih canggih di rumah sakit? Menurut saya di Kabupaten Tegalan ini udah terkenal loh untuk alat-alatnya. Nah, yang kedua, ketika ini permasalahan itu juga rame, banyak tuh yang bermunculan masyarakat yang pernah berobat di sana. Mereka kecewa dengan pelayanan mereka, pihak pelayanan dari rumah sakit. Ini harus kita bongkar. Artinya, biar jangan banyak masyarakat yang menjadi korban lagi. Bapak bisa lihat nih kondisi. Ya, untuk harapan Bapak sendiri ini selaku... Saya inginnya satu pelayanan dari pihak Rumah Sakit Susilo itu
bekerjalah sesuai dengan tupoksi. Mereka itu diangkat sumpah loh. Ini nyawa manusia, jangan dibuat nyawa manusia jadi mainan. Seperti komentar-komentar yang viral di TikTok. Ada yang katanya yang prakteknya anak PKL, ada lagi yang katanya sampai darahnya pas masang infus kemana-mana. Bukan berarti bukan ibu ini saja yang mengalaminya gitu loh. Mau sampai kapan? Hasil rongsennya, gambarnya itu tidak pernah ditunjukkan. Bahkan sampai surat ini katanya diantar ke rumah ini, ya tidak melampirkan. Berarti ada apa? Ada yang patut kita duga ya. Ada yang disembunyikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tim Sanra TV mengabarkan.